Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45 dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma, hari ini kembali Teuku Mudakori mengungkap kerancuan dan bahwa kita telah benar-benar di PHP atau di ngeprank oleh Surmail Abbas yang katanya melakukan perjalanan ke barat kemarin dalam pencariannya mencari kitab zaman untuk kemudian melawan hasil penelitian dari Ki Haji Madudin Al-Bantani soal apakah memang Ubaidillah itu ada atau tidak sebagai kakek dan nenek moyang dari kelompok Balawi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi menurut Teuku Mudakori bahwa memang kita betul-betul telah di PHP-in atau di ngeprank oleh Surmail Abbas yang katanya melakukan perjalanan. Bahkan Teuku Mudakori menyampaikan bahwa jangan-jangan bahwa Surmail Abbas ini ternyata tidak melakukan perjalanan, namun hanya mendownload kitab dari Om Google saja. Nah, kalau ini terjadi, maka lagi-lagi bahwa si Bohor yang kemudian membiayai dia itu akan kehilangan kepercayaan terhadap Surmail Abbas yang katanya merupakan seorang historian atau sejarawan yang kemudian ingin melakukan penelitian terhadap kitab zaman yang untuk perlawanan yang akan dilakukan terhadap hasil penelitian dari Ki Haji Madudin Al-Bantani. Bahkan dalam penyampaiannya, Teuku Mudakori menyampaikan dan memperlihatkan kepada kita semua kitab-kitab yang dia miliki dari abad 4 sampai dengan abad 5 dan 7, dan tidak ada satupun kitab yang menyebutkan nama Ubaidillah, dan tidak ada manuskrip yang menyebut nama Ubaidillah. Adapun menurut Teuku Mudakori bahwa kitab yang kemudian ditunjukkan oleh Surmail Abbas ini yang katanya kitab abad ke-4, namun ternyata kitab itu ada perubahannya yang dicurigai pada abad 11 atau pada abad 12. Berarti memang betul bahwa kita di PHP-in oleh Surmail Abbas yang katanya melakukan perjalanan ke barat. Pantas Ki Haji Madudin Al-Bantani mengatakan bahwa Sunggokong gagal dalam mencari kitab. Sahabat Paradigma 45, mari langsung saja kita saksikan apa yang disampaikan oleh Teuku Mudakori secara lengkap berikut ini. Ya, saya pada mulanya itu mencari nasab saya sendiri, berjuang untuk meneliti nasab yang saya miliki, ya. Di mana dalam manuskrip catatan nasab saya itu semua yang ada di Aceh itu hanya mempunyai jalur sampai Tengkuci di Pasi ayahnya, Tengkuci di Gigi. Nah, dalam penelitian itu saya mendapatkan satu matan-matan kitab yang tidak menyebutkan kakek buyutnya apa namanya, mudah-mudahan buyut, kakek buyut, ya, intinya kakek buyutnya Ba'alawi yang namanya Ubaidillah itu tidak tidak tertulis di dalam kitab-kitab sumber nasab, ya. Nah, pada saat itu saya berpikir, loh, ini kok nggak ada namanya Ubaidillah. Tapi ya sudah, sekelibet aja, karena tujuan saya kan hanya meneliti nasab saya sendiri, mempelajari kan. Setelah saya bertemu dengan seorang alimun nasab dari Tuban, ya, beliau dari Van Al-Idrisi, ya, nama beliau ya Said Yusuf Al-Idrisi. Nah, alhasil dia datang ke tempat saya dan menyampaikan bahwa kakekmu itu, jadi sama kakeknya itu satu zawiyah waktu di Madinah. Nah, ceritalah. Walhasil kami menemukanlah data-data konkret sampai kepada atasnya, ya. Alhamdulillah. Nah, lama-lama muncullah tesis Kiai Imad, statement Kiai Imad di beranda saya, ya, di beranda TikTok, ya. Lalu saya berpikir, ini kok orang berani banget menyalahkan Pak Alawi misalkan. Nah, akhirnya saya coba menganalisa, jangan-jangan benar seperti apa yang saya pernah dapatkan dulu.
Nah, namun dalam pencarian itu saya malah di hati saya muncul jalan untuk mencari keterangan untuk merungkat Kiai Imad, untuk melawan Kiai Imad lah intinya. Gitu. Sehingga saya beli kitab, saya cari kitab, alhamdulillah ya kitab-kitab induknya saya beli, saya minta duit sama donatur, alhamdulillah dikasih. Terus sampailah kepada saya kitab itu dan saya mempelajarinya. Nah, dalam setiap kitab itu kan ada marajiknya. Nah, saya cari marajiknya, terus saya download maraji itu ya. Saya cari di internet, saya download, saya baca habis. Alhamdulillah ada pendapat dari beberapa teman yang saya rahasiakan, dia mengirim manuskrip kuno, diantaranya ada 4 manuskrip yang saya miliki. Nah, dari demikianlah saya menjadi kuat dan kekeh bahwa Ubaidillah itu tidak ada dalam catatan sejarah ilmu nasab. Nah, namun pada waktu saya membela Kiai Imad itu masih ada perbedaan dengan Kiai Imad terkait statementnya. Kalau saya masih menganggap bahwa nasab Ba'alawi itu muqabil masyhur, artinya sah untuk dipandang secara pribadi. Secara pribadi dia boleh mengaku keturunan Nabi, tapi secara hukum nggak boleh, gitu loh. Namun lambat laun saya berdiskusi, berkomunikasi dengan Kiai Imad, ya Asadul Ahli Sunnah wal Jamaah atau Singa Ahli Sunnah wal Jamaah. Lalu sampai sekarang saya malah berbalik parah, artinya bertambah parah pemahaman saya sampai menyatakan bahwa Ubaidillah itu fiktif. Ya, udah sampai pada derajat Kiai Imad saya dalam penelitian. Nah, teman-teman, ya siapapun yang ada di seluruh Indonesia, ya, kalau sampeyan ingin mencari kebenaran, jangan mendengar sebelah pihak. Gak usah juga dengar dan percaya omongan kami, ya, gak usah. Tetapi yang paling penting dari apa yang ada, teman-teman semua di Indonesia ini, baik kiai yang sudah diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, beli sendiri kitab, boleh pesan sama saya. Ini kitab Umdatul Talib, ya, Umdatul Talib, baca sendiri. Ada nggak nama Ubaidillah di dalam? Kalau ada, ya langsung semprot saya, ya. Terus dalam kitab ini juga, ya, kitab Al-Mu'aqibin. Ini tua kitab ini, ya. Kalau ada semprot juga muka saya, ya. Terus kitab ini As-Syajaratul Mubarakah juga silahkan semprot saya kalau ada nama Ubaidillah, ya. Terus kitab yang paling tua, kitab Tahdzibul Ansab, ya. Nah, ini Al-Ubaidali. Tapi setidaknya saya dipertemukan oleh Allah dengan keturunan Wali Songo karena saya keturunan daripada gurunya ulama Wali Songo. Jadi Sunan Gunung Jati torekotnya kepada torekotnya saya punya kakek, gitu loh. Jadi pada saat ini ternyata ini semua adalah rahasia Allah. Allah sendiri yang akan membongkar siapa Ba'alawi itu sebenarnya, ya. Berkat apa? Intinya cucu-cucu daripada juriat asli Nabi Muhammad SAW sudah mulai dibangkitkan oleh Allah, yang dari mulanya mereka dituduh palsu, dihantam, mereka nggak bisa bergerak. Sekarang mereka bergerak, gitu loh. Jadi hati-hati ya, orang-orang yang mendukung Ba'alawi palsu, hati-hati, karena yang mempunyai nasab asli sekarang sudah maju. Ya, Ba'alawi tidak mempunyai satupun manuskrip. Saya kasih tahu, Ba'alawi tidak pernah mempunyai satu manuskrip pun dalam catatan silsilah keturunan mereka. Ya, manuskrip tertua kalangan Ba'alawi, manuskrip tertua kaum Ba'alawi hanya berada di abad 9 Hijri. Ingat itu. Dan tidak ada catatan di atasnya yang sampai kepada abad ke-4 Hijri, nggak ada. Jadi kemarin ada informasi daripada Rumel Abbas yang membuat saya kaget dan saya deg-degan jantung saya, Bang TJ. Kata Rumel Abbas, dia mendapatkan manuskrip kuno yang sejaman dengan Ubaidillah, Bang TJ.
Iya Bang TJ. Hati saya bersepot jantung, ya Allah, Masya Allah, benar apa enggak nih? Ya kan? Ternyata waktu kita selidiki Bang TJ, aduh Bang TJ, jauh panggang dari api. Kayaknya ini orang nggak pernah pergi ke sana, tapi ngomong-ngomong pergi. Gitu. Hasil kitabnya kitab download. Ternyata Bang TJ, kitab Al-Musyajarul Hawi Asy-Syarif itu yang dikatakan abad keempat, ya, dari Abul Ghanaim, cucu daripada atau anak daripada Imam Al-Ubaidali. Ternyata kitab itu Bang TJ, ya, ditemukan ada tulisan orang yang menambahkan di abad ke-12 kalau nggak salah. Jadi abad 12 atau 13 Hijri lah. Jadi berarti ada tidak murni lagi. Hah? Tidak murni lagi. Sudah sama seperti kitab Abnaul Imam. Jadi ditambah oleh orang lain, bukan penulis dasar yang menambahnya. Gitu. Nah, kalau di kitab yang saya miliki ini Bang TJ, ya, ini ada kitab manuskrip Bang TJ. Ya, bisa dilihat Bang TJ. Ada nggak kelihatan Bang TJ? Kelihatan. Ini kitab Bang TJ, yang satu ini kitab Musyajarat Talib. Tidak menuliskan adanya Ubaidillah. Ini juga kitab, ini lebih tua lagi Bang TJ. Inilah kitab manuskrip Tahdzibul Ansab. Ini yang manuskripnya Bang TJ. Tidak ditemukan. Ini juga ada nama kitab, ini Makhtub Bahrul Ansab Al-Musyajjar Al-Kasyaf. Ini juga tidak menuliskan Ubaidillah. Cuman ada penambahan daripada muhakkik yang namanya Al-Murtada Zabidi. Dia menambahkan sendiri bahwa Ubaidillah anaknya Ahmad. Tetapi tidak sama sekali tertulis pada kitab kuno, kecuali penambahan. Kalau yang ini kitab dari kiriman. Dari kiriman saya punya sahabat yang nggak boleh disebut namanya. Dia pernah sekolah di Mesir.